Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naili Hilmia Fatma dengan NIM 53020200022 dari kelas IATC dengan mata pelajaran Akhlak Tasawuf dan tema materi Sejarah Perkembangan Tasawuf As-Sabr, At-Tawakal, dan Ar-Ridho. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai As-Sabr atau sabar. Sabar secara bahasa berarti tabah hati. Sedangkan menurut pendapat para ulama, sabar menurut pendapat Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri berpendapat bahwa sabar adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetap tenang ketika mendapatkan sebuah cobaan dan menunjukkan sifat cukup kita terhadap sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sedang dalam keadaan kefakiran ekonomi. Ibnu Atha juga berpendapat bahwa sabar adalah yaitu tetap tabah dalam menghadapi segala cobaan dengan sikap yaitu menunjukkan sifat baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan sufi pun juga berpendapat yaitu sabar adalah sabar dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam segala cobaan dan juga sabar dalam menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bersikap sabarlah sebagaimana para rasul yang berjiwa teguh dan jangan terlalu tergesa-gesa dalam menghadapi segala sesuatu." Ali bin Abi Thalib pun telah menjelaskan sabar merupakan sebagian dari iman, yaitu bagaikan kepala yang kedudukannya lebih tinggi daripada jasad. Hal ini menunjukkan bahwa sabar merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu at-tawakal. Tawakal secara bahasa berarti menyerahkan diri. Sedangkan menurut pendapat para ulama, salah satunya yaitu Sahal bin Abdullah berpendapat bahwa orang yang bertawakal di hadapan Allah itu dibagaikan bangkai yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Dia pasrah terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang memandikannya dan tidak dapat bergerak ataupun memberontak karena kita pasrah, dan sehingga kita tidak dapat bergerak atau bertindak apapun. Menurut Hamdan al-Qaswar, tawakal adalah berpegang teguh terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menurut pendapat Al-Qushairi, tawakal yaitu tempatnya berada dalam hati. Walaupun hati ini bergerak, tetapi tawakal yang tempatnya dalam hati ini tidak tetap istiqomah, tidak bergerak, tidak mengikuti apa gerakannya, yang artinya tidak mengubah gerakan yang ada di dalam hati tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ridho. Ridho berasal dari kata rodiyah yang memiliki arti yaitu rela dan menerima dengan suci hati. Menurut istilah, ridho berkaitan dengan keimanan, yaitu pertama, ridho hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ridho seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti hamba tersebut merasa bersyukur dan merasa diberi kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ridho seorang Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba yaitu hamba tersebut akan mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya.
mereka yang ridho akan merasakan sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mendatangkan sebuah ujian ketika sesuatu yang tidak diinginkan pun datang menimpa kita, maka Allah akan menambah sebuah kenikmatan jika kita menjalankan dengan ridho. Sekian penjelasan dari saya mengenai as-sabr atau tawakal dan ar-ridho. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.